Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahumullahu ta'ala, nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fitarini, amin ya rabbal alamin. Wa ma wandimu anapun utawi kang gawe tasawuf iku fahum mongko utawi waqihuhu iku al-a'immatu pira-pira imam al-a'yanu kang padha agung atau dadi tokoh al-afauna kang padha ngarepake anugerah atau fadl birobihi kelan pangerane a'immah al-mannani dat kang akeh oleh paring nikmat. Jadi lafal al-manan itu kalau disifatkan kepada Allah itu artinya arti yang banyak memberi nikmat. Tapi kalau disifatkan pada manusia al-manan itu jadi jelek, karena di situ artinya banyak mengungkit pemberian. Jadi dalam sebuah riwayat dijelaskan Allah tidak akan melihat orang-orang yang banyak suka sering mengungkit-ungkit pemberian. Jadi minah atau jamaknya minah itu mengungkit-ungkit pemberian, itu hukumnya haram dan membatalkan pahala. Memang pada kasus tertentu itu mengungkit-ungkit pemberian itu diperbolehkan, seperti Allah mengungkit-ungkit pemberian pada hambanya itu boleh. Rasul mengungkit-ungkit pemberian kepada para sahabat, pada masyarakat itu boleh. Yang ketiga, orang tua mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada anak itu boleh. Kalau boleh berarti hukumnya tidak haram dan tidak membatalkan pahala. Sebagai contoh, anak sudah diberi harta atau seperti motor atau uang, kemudian suatu saat anak tersebut berani kepada orang tua atau menyakiti hati orang tua. Kemudian orang tua tersebut mengungkit-ungkit pemberiannya, kamu sudah saya beri ini, sudah saya beri ini, kamu tidak patuh, kamu jadi anak nakal. Mengungkit-ungkit seperti itu hukumnya tidak apa-apa, boleh, tidak haram, dan juga tidak membatalkan pahala kemarin, yaitu tentang pemberiannya. Berbeda kasus apabila dengan masalah orang lain. Ketika orang lain memberikan kepada kita atau kita memberikan kepada orang lain yang bukan anaknya, itu tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti haram dan membatalkan pahala pemberian. Contoh, saya memberikan kepada si fulan uang 10.000. Kemudian hari berikutnya fulan tersebut menyakiti hati saya. Saya ngomong, kamu kemarin sudah saya bantu, kemarin sudah saya beri, sekarang kamu menyakiti. Kata-kata tersebut itu hukumnya haram dan membatalkan pahala pemberian uang 10.000 yang terjadi kemarin. Untuk kasus kedua orang kepada anaknya itu berlaku juga kasus nenek atau kakek pada cucunya, itu karena sama. Nenek mengungkit-ungkit pemberian kepada cucunya itu boleh-boleh saja. Maka dari itu, ketika kita sudah memberikan sesuatu, baik secara hibah atau sedekah atau hadiah atau dalam batas jalan infak, diusahakan jangan sampai mengungkit-ungkit pemberian tersebut, karena selain haram itu juga membatalkan pahala. Meskipun orang yang kita bantu, orang yang kita beri sedekah itu menyakiti hati kita, itu jangan sampai keluar kata-kata pengungkitan pemberian, karena itu sangat fatal. Nanti pahala yang kemarin sudah dicatat oleh malaikat ternyata dihapus karena kita melakukan pengungkitan pemberian. Jadi kesimpulan, kalau mengungkit-ungkit pemberian itu diperbolehkan
dilakukan oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh orang tua atau kakek nenek. Itu boleh, kalau orang lain tidak diperbolehkan. Wa mastimdadu anapun utawi pengambilane tasawuf iku fahuwa mongko utawi istimdad iku min kalami laisa saking kalami Allah wa kalami rasulih lan kalami rasul Allah sayyidi waladi adnana ya kang dadi gustine anak turune Adnan sallallahu alaihi wasallam wa dawil yakin lan wani yakin wal irfani lan marifat. Jadi pengambilan ilmu tasawuf dari Quran hadis dan orang-orang ahli marifat. Jadi tidak bisa dikatakan ilmu tasawuf itu bid'ah karena tidak ada hadis, tidak ada dalilnya. Itu salah seperti itu. Dalam memahami Al-Quran dan hadis itu tidak boleh, secara lahiriah nggak boleh. Ahlus sunnah mewajibkan ketika kita mempelajari Al-Quran atau hadis dengan ilmu-ilmunya, tidak secara tekstual. Berbeda dengan golongan al-zahiriyah. Kalau al-zahiriyah itu secara tekstual, tidak mau belajar tafsir, belajar mustalah al-hadis. Jadi tekstualnya kayak gini, lakukan seperti ini. Ya memang dalam hadis dan Quran itu memang secara tekstual memang ada, secara lahir ada, tapi tidak semuanya harus memakai ilmu. Jadi ilmu tasawuf itu istimdadnya atau pengambilannya itu dari Quran, hadis, dan perkataan orang-orang makrifat, orang dulu. Itu karena dipermudah. Contoh, Nabi ada hadis tentang hasud, ada hadis tentang berbakti kepada orang tua, ada hadis tentang memaafkan. Nah, itu nanti diringkas oleh para ulama tasawuf. Itu menjadi ilmu tasawuf. Begitu di Quran. Ada Quran menerangkan tentang kita harus merendahkan diri, kita harus harus memaafkan, jangan sampai iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu disimpulkan, diringkas oleh para ulama ahli tasawuf menjadi ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu pasti ada dasarnya Quran, hadis, dan orang-orang yang kompeten atau ahli dalam bidangnya. Wa amma masailu wa anapun utai pira-pira masalah ilmu tasawuf iku fahiya mongko utai masail ku qadaya pira-pira qadiyah atau kejadian atau masalah tasawuf. Jadi tentang masalah hati, masalah nafsu. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu untuk mengetahui tentang nafsu atau hati atau batin. Idza alimta nalika ngerti sapa sira talikae mengkono-ngono kang ditutur payu kala mongko diucapake apa ina syari'ah sak temne Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata syari itu bisa artinya bisa Allah, bisa Nabi, dan bisa agama. Iku amaro perintah sapa syari bil bid'ati kelawan ngawiti bil basmalah kelawan basmalah bikuli amrin ing dalam saben perkara dibalen kang duweni tingkah bagus. Liana fil iftitahi krono satemene ing dalam ngawiti biha kelan basmalah barokatan ana berkah hatimatan kang agung wa nikmatan lan nikmat jasimatan kang agung wa qatidan lan manut bil kutubi kelan pira-pira kitab al munazzalati kang diturunake mungzalah boleh munazzalah boleh dalika tanzil kitabi boleh minallahi ta'ala sang Allah ta'ala pakana mongko kaya satemene Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu kalan maksudi Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah iku yakulu ngendika sapa Allah ya ibadihi pira-pira kawula ingsun iftatihu padha ngawitana sira kabeh bismi kelan jeneng ingsun muktatina hali wong kang padha ngawiti kabeh takunu mongko ana sapa sira kabeh bi kelawan ismi iku muktatina wong kang oleh pitutuh kabeh wa ila ridhoya lan maring ridho ingsun iku wasilina padha tumeka kabeh wansuh tilan saking bendu ingsun iku mubatina padha didohake kabeh. Kita diperintahkan untuk setiap mengawali perkara yang baik itu supaya membaca basmalah. Bahkan Syekhina
mengatakan barang siapa ingin hidupnya berkah, barang siapa ingin rezekinya lancar, jangan sampai lupa ketika kita melakukan sesuatu itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ada berkah yang agung, kenikmatan, dan kita secara otomatis mendapat pahala karena iktidak atau mengikuti perintahan agama. Tapi ada pengecualian, ada yang tidak diperintahkan dalam hal atau Bismillah tidak diperintahkan, karena memang Bismillah itu dalam membaca Bismillah itu ada hukum sendiri, ada yang haram, wajib, sunat, makruh, ada yang boleh dalam segi dihubungkan dengan amalan tersebut. Contoh yang haram, ketika kita ingin melakukan keharaman, naudzubillahi min dzalik, kita akan pacaran, membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahnya itu haram. Kita mau naudzubillah, ada orang yang mau mabuk terus baca Bismillahirrahmanirrahim, baca basmalahnya itu haram, double baca basmalah haram, terus mabuknya juga haram, mencuri Bismillah haram. Ada yang makruh, seperti kita mau merokok itu hukumnya makruh, berarti membaca basmalahnya juga makruh. Kita mau ke pasar mau beli rokok, terus kita baca Bismillah ketika keluar rumah dengan tujuan membeli rokok di pasar, itu membaca basmalahnya juga makruh. Ada yang sunat, seperti kita melakukan kesunatan, mau wudu Bismillah, mau baca Quran Bismillah, itu sunat. Ada yang wajib, ketika kita sholat terus kita membaca basmalah sebelum alhamdulillah, itu cara menurut Imam Syafi'i wajib. Bagi siapa orang sholat baca Fatihah tanpa basmalah, sholatnya batal. Begitu juga seperti nazar, umpama saya sukses, saya akan membaca basmalah 3 kali, maka wajib membaca basmalah. Ada yang boleh dalam hal dihubungkan dengan lainnya, seperti ketika kita mau mengucapkan salam itu kan diperintahkan supaya pertama kali assalam qoblal kalam, Assalamualaikum harusnya, tapi Bismillah terlebih dahulu itu nggak ada perintahannya ketika kita bertemu orang lain salam Assalamualaikum, atau kita mau mengisi suatu acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak usah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nggak diperintah, perintahannya itu salam dulu. Tapi kalau baca Bismillah bagaimana? Ya boleh, dalam segi dihubungkan dengan membaca salam tersebut. Tapi dalam segi kita membaca basmalah dapat pahala, karena itu memang termasuk zikir. Begitu juga ketika khotib akan membaca surat Quran, itu kan nggak ada perintahan, nggak ada contoh. Sebenarnya dalam kitab fikih Syafi'iyah diterangkan, khotib itu sebenarnya ketika mau membaca surat dalam khutbah itu cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Tidak usah membaca bismillah, itu sebenarnya dan sebaiknya. Tidak usah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu enggak boleh, mesti tidak boleh, itu enggak ada perintahan, enggak ada contoh. Seumpama membaca basmalah bagaimana ya boleh, dalam segi dihubungkan dengan khutbahnya. Tapi dalam pahala ya dapat, karena itu memang zikir. Berbeda masalah dengan tadi. Kenapa kalau seseorang mau melakukan maksiat, mencuri atau berzina membaca basmalah haram? Karena itu termasuk penghinaan. Itu perbandingannya lebih baik diam daripada membaca. Itu perbandingannya, maka membacanya itu haram, sebagaimana kita haram di dalam isi membaca Al-Quran. Itu tidak dapat pahala sama sekali. Beda dengan masalah khutbah, beda dengan masalah bismillah sebelum salam, itu beda. Likuli makolin makomun, setiap ucapan itu ada tempatnya. Kadang barang perkara baik
atau ucapan baik itu bisa menjadi buruk, bisa menjadi salah karena tempatnya tidak pas. Membaca Al-Quran itu diperintahkan, dianjurkan, sunat. Tapi ketika kita membaca di WC, maka hukumnya haram. Membaca Al-Quran itu sunat, tetapi ketika kita membaca di tempat yang mana orang-orang tersebut lahun atau sibuk atau tidak memperhatikan atau tidak mendengarkan, itu bisa haram. Begitu juga ilmu. Kita mengajar ilmu agama, tetapi di depan kita tidak ada sama sekali yang mendengarkan, bahkan bisa dikhawatirkan menghina, maka kita mengajar itu tidak diperbolehkan. Karena itu nanti bisa masuk dalam penghinaan diri sendiri atau penghinaan ilmu agama. Cukup sekian, salah dan khilaf mohon maaf, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.